Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Frastasius dengan NIM 226097415. Pada kesempatan kali ini saya akan review artikel dari mata kuliah jaringan terkabel. Untuk yang artikel pertama, mulai dari tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengembangan model prediksi mobilitas berbasis LSTM yang mampu merampalkan perpindahan perangkat hingga 7 detik ke depan. Prediksi proaktif ini dimaksudkan untuk memungkinkan migrasi layanan edge computing sebelum handover seluler terjadi, sehingga latensi tetap rendah dan kualitas layanan tetap terjaga pada jaringan 6G, terutama dalam skenario smart city dan kendaraan terhubung. Lanjut ke teori dan kajian pustaka. Menulis secara komprehensif, memetakan literatur terkini tentang prediksi mobilitas, handover prediction, dan penerapan deep learning di jaringan seluler. Mereka mengidentifikasi kelemahan utama penelitian sebelumnya, yaitu dataset kecil, horizon prediksi pendek, serta minimnya fitur kontekstual. Posisi penelitian ini jelas sebagai langkah evolusi dengan memperluas cakupan fitur, skala data, dan jangka waktu prediksi. Lanjut ke metodologi yang digunakan. Pendekatan berbasis simulasi terintegrasi dengan SUMO untuk mobilitas kendaraan dan UMNet++ dengan modul SIMU 5G untuk komunikasi 5G. Lanjut ke bagian subjek penelitian. Subjek penelitian ini kendaraan yang bergerak di arah kota Linz. Kemudian untuk dataset dibuat dalam 9 varian kepadatan lalu lintas untuk menguji model. Lanjut ke bagian metode penelitian. Model menggunakan LSTM 2 lapis yang menerima sekuens 6 detik dan menghasilkan prediksi multi-step hingga 7 detik ke depan. Pelatihan memanfaatkan optimizer Adam dan early stopping. Evaluasi mencakup split 80-20, cross-testing antar dataset kepadatan berbeda, serta pendampingan dengan model MCLSTM sebagai benchmark. Hasil penelitian model mencapai akurasi di atas 95% untuk prediksi 1-2 detik dan tetap di atas 93% hingga horizon 7 di semua tingkat kepadatan lalu lintas. Generalisasi terbukti kuat dengan performa terbaik pada dataset kepadatan tinggi. Dibandingkan MCLSTM, model yang diusulkan secara konsisten lebih unggul berkat fitur yang lebih kaya dan output multi-step. Hasil ini memperkuat potensi prediksi mobilitas sebagai enabler migrasi layanan edge proaktif di 6G. Lanjut ke review artikel yang kedua. Dimulai dari tujuan penelitian. Penelitian ini mengusulkan model generatif multi-conditioning variational autoencoder atau MCVE untuk secara otomatis merancang topologi dan menentukan posisi node pada jaringan ad hoc hardware. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang tepat, scalable, dan adaptif terhadap variasi ukuran area serta jumlah node dalam situasi bencana. Lanjut ke teori dan kajian. Meskipun kajian pustaka tidak dilakukan secara dalam, penelitian ini memposisikan diri sebagai inovasi dengan menggabungkan pendekatan generatif berbasis VAE dan multi-conditioning yang jarang diterapkan pada masalah desain ad hoc darurat. Lanjut ke metodologi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada simulasi jaringan menggunakan UMNet++. Yang kedua ada pembuatan dataset sintetis sebanyak 1105 sampel.
Dan yang ketiga, pelatihan dan evaluasi model MCVAE. Lanjut ke subjek penelitian. Subjek penelitian sepenuhnya berbasis simulasi komputasional yang dirancang berupa skenario nyata tanggap bencana. Kemudian untuk hasil penelitian, lanjut ke metode penelitian. Arsitektur MCVAE menerima kondisi input mulai dari ukuran area, jumlah node, dan lain-lain, serta menghasilkan koordinat node hingga topologi jaringan. Pelatihan menggunakan kombinasi reconstruction loss dan QL divergence dengan optimizer Adam. Evaluasi melibatkan metrik prediksi, MSE, MSE, dan R2, serta performa jaringan aktual, RSSI, throughput, delay, konsumsi daya. Hasil penelitian MCVAE menunjukkan kemampuan prediktif luar biasa dengan R2 lebih dari 0,999 dan RSE sangat rendah bahkan pada area besar. Topologi yang dihasilkan stabil, memiliki kualitas sinyal memadai, dan memenuhi kebutuhan komunikasi darurat. Model ini terbukti jauh lebih fleksibel dan scalable dibandingkan metode machine learning konvensional, menjadikan solusi potensial untuk deployment jaringan ad hoc cepat di kondisi krisis. Sekian dari yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.